Teman-teman dan sahabat petani porang dan penggiat porang Nusantara dimanapun berada, mudah-mudahan saya temui dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Ketemu lagi di Dektro Channel, masih seputar porang. Tetap semangat bertani porang untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kali ini teman-teman saya ingin mengulas bagaimana caranya berbudidaya porang, karena di beberapa konten YouTube saya ada teman saya yang berkomentar agar saya membuat sebuah konten yang isinya tentang bagaimana caranya berbudidaya porang itu sendiri. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video saya dan sudah subscribe, like, dan share serta menekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada teman-teman semua. Nah, untuk memenuhi permintaan teman saya, kali ini saya mencoba untuk mengulas bagaimana caranya berbudidaya porang itu, berbudidaya porang yang baik. Nah, kenapa saya katakan berbudidaya porang yang baik, bukan yang benar? Karena di dalam berbudidaya porang ataupun berbudidaya komoditas apapun, saya kira tidak ada yang benar ataupun salah 100%, karena setiap cara selalu ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung situasi dan kondisi di masing-masing tempat. Kita ada cuacanya yang berbeda, ketinggiannya berbeda dari permukaan laut, kemudian juga ada ada dataran rendah, ada tanah yang datar, ada tanah yang miring, dan sebagainya. Jadi kita bisa berinovasi dan melakukan sesuai dengan yang penting tidak menyalahi secara prinsip saja di dalam pengembangan porang itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita memulai berbudidaya porang, paling tidak kita harus mengetahui sebenarnya bagaimana karakteristik porang itu sendiri. Nah, porang di sini adalah tanaman sejenis umbi-umbian yang habitat aslinya itu ada di hutan, dan porang itu bisa tumbuh di hutan, berarti dia sangat toleran dengan naungan, dan bahkan toleransinya bisa mencapai 60%. Dengan mendapatkan matahari yang sedikit saja dia bisa tumbuh dengan baik. Apalagi kita bisa kembangkan di lahan yang sedikit terbuka dengan matahari yang cukup, sudah barang tentu dia akan tumbuhnya lebih baik. Nah, kembali juga itu semua ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita akan bahas dan kita bandingkan antara yang dibudidayakan di lahan terbuka dengan yang dibudidayakan di lahan yang dengan naungan. Nah, teman-teman, itu sekilas tentang karakteristik porang. Sebelum kita memulai berbudidaya porang, kita minimal tahu sedikit tentang karakteristik porang itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membudidayakan porang itu? Kita mulai dengan jenis-jenis bibit porang itu sendiri. Secara umum itu ada 3 jenis bibit yang bisa dikembangkan untuk pembudidayaan porang itu sendiri. Yang pertama adalah dari biji bunga atau yang terkenal dengan nama spora. Kemudian yang kedua adalah dari bibit kata. Ini adalah ciri khas daripada porang itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari umbi yang ditanam kembali. Ada juga orang yang mengatakan itu ada bibit cabutan atau bibit dari polybag, tapi itu semua, baik yang cabutan maupun yang polybag. Yang cabutan biasanya itu dicabut dari kebun ataupun dari hutan yang tumbuh liar. Begitu juga yang di polybag itu biasanya disemai dari ketiga jenis bibit itu, yaitu dari spora, dari kata, ataupun dari umbi yang tumbuh kemudian dipindah ke lahan. Nah, itu pada dasarnya, pada prinsipnya ya sama, adalah dari jenis biji spora, kakak, dan umbi yang kemudian dipindahkan ke lahan. Nah, dari ketiga jenis bibit tersebut masing-masing dia mempunyai karakteristik sendiri-sendiri.
Nah, untuk yang pertama kita akan ulas yang dari bibit biji spora. Nah, bibit biji spora itu kita dapatkan dari umbi yang biasanya umur 3 musim. Sebagian, tidak semua, sebagian akan tumbuh menjadi bunga seperti ini, dan ini biasanya bunganya ini baunya juga hampir sama dengan bunga bangkai, agak menyengat sedikit, kemudian dia akan terus bertumbuh menjadi biji-biji spora atau biji. Kemudian dari biji ini dia akan mulai masak, matang, warnanya merah seperti ini. Kemudian ini kulit-kulitnya ini dikupas, kemudian dicari bijinya yang kira-kira besarnya sebesar biji mentimun atau biji semangka. Ada yang isi 1, isi 2 ataupun 3. Yang bagus itu adalah yang biji tunggal. Kemudian itu dikeringkan dengan matahari yang tidak begitu banyak, baru kemudian disimpan agar dia tidak disimpan dengan bagus agar dia tidak jamuran. Nah, nantinya baru bisa kemudian disemai, baik itu di polybag maupun langsung di lahan. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan untuk jenis bibit yang berikutnya, yaitu biji kata. Bagi teman-teman yang sudah menonton, silahkan di subscribe, like, dan share agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video berikutnya yang mudah-mudahan akan bermanfaat. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi pada video-video saya yang berikutnya. Oke teman, kita lanjutkan untuk jenis bibit yang kedua, yaitu bibit kata. Nah teman-teman, untuk bibit kata ini, kalau yang seperti ini nih, yang sudah tumbuh tunas, sebaiknya langsung saja tanam di lahan. Nah kemudian untuk bibit kata yang belum tumbuh tunas, itu bisa juga disemai di polybag. Nah, untuk yang terakhir teman-teman, bibit yang terakhir adalah dari umbi. Nah, pada umumnya umbi itu tumbuhnya paling terakhir sekitar bulan akhir November atau Desember. Nah, ini biasanya bibit ini langsung ditanam di lahan. Jarang yang menanam ini atau menyemai di polybag, karena ini memang praktis sekali. Dia pasti tumbuh, kemungkinan tumbuh untuk umbi ini hampir 99% pasti tumbuh. Oke teman-teman, itu tadi pengenalan jenis-jenis bibit daripada porang. Nah, untuk langkah selanjutnya, bagaimana caranya pengolahan lahan, penanamannya, kemudian pemeliharaan dan pemupukan, dan yang paling penting, kapan saatnya kita mulai menanam porang itu sendiri, karena porang itu adalah tanaman musiman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Untuk tahapan-tahapan selanjutnya akan saya buat di konten video saya yang berikutnya. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.